minimal satu subjek sama satu predikat. Jadi ketika misalkan tadi kalian kan bilang main idenya itu visiting Bali atau visiting parents. Nah, itu bisa karena tidak harus misalkan kan saya bilangnya berarti the writer visits Bali, nggak harus seperti itu, tapi bisa visiting juga nggak apa-apa. Seperti itu untuk topik and main idea. Sudah paham ya? Atau kita mulai saja ke pretest. Sylvia gimana ya? Apakah ada kendala? Ada yang punya nomornya bisa di chat? Teh. Udah. Sudah Aku di Sylvie Olivia. Iya. Ada? Oh, udah masuk? Oke, kalau udah masuk, kita siap-siap masuk ke pretest. Silahkan. Linknya dibuka ya. Kalian kalau bisa menggunakan nama asli sendiri ya pas masuk login quiznya. Boleh mematikan kamera dulu. Oke. Sama mute selama pengerjaan maksimal 15 menit. Kalau sudah, nanti langsung kirim ke WA saya. Sebentar saya kirim WA-nya, nomornya. Nanti screenshot atau print screen ke nomor itu ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Teh, nggak di live-in aja kuisnya? Gimana bentar? Quizisnya nggak di live-in aja? Ini nggak live, nggak langsung live gitu. Oh, sebentar. Tidak bisa diakses? Bukan masalah diakses atau enggak sih. Kayak di live gitu, kita kuis, terus live gitu kayak gimana ya, kayak tes secara live gitu, nggak pisah-pisah Ya. gitu. Sudah oke teh?
Udah masuk 2 orang. Yang lain semangat ya.
sudah ada 6 orang yang masuk, tinggal nunggu 2 orang lagi. Silvi sudah, Faisal sudah, Siti Maulida sudah, Muhammad Faqih sudah. Hafsah Isma, Hafsah udah, Isma udah, Airobiatul Alfandi, belum. Tinggal Airobiatul sama Alfandi. Masih bisa menyimak? Bisa Teh. Oke, masih mengerjakan? Iya. Oke, ditunggu ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa menyimak? Semuanya sudah kembali lagi ke tempat posisi? Udah Udah, teh. Kak. Oke, siap ya. Materinya saya lanjutkan kembali. Alhamdulillah pretestnya udah selesai semuanya. Dan ada yang mendapatkan 100 juga. Nah, sekarang tentang reading comprehension. Kemarin baru ke main idea and topic. Sekarang kita ke WH questions-nya. Nah, ini udah dari SMP, SD, mungkin SMA juga udah sering dibahas ya WH questions. Dimulai dengan kata what. What artinya? Apa? Apa artinya? Apa? 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 What? Oke, untuk what ini bisa jadi jawabannya spesifik atau bisa jadi mendalam. Jadi kadang soal dari yang tersulit sampai termudah itu di awal dengan apa bisa jadi. Selanjutnya who. Artinya? Siapa? Menanyakan orang. Siapa? Nah, ya menanyakan nama orang. Nah, jadi ketika pertanyaan who, kalian langsung auto focusnya ke nama orangnya. Jadi nge-scanning satu. Gitu. Jadi jangan baca kalimat atau paragraf itu secara keseluruhan. Jadi langsung. Kalau where artinya? Di mana? Where di mana berarti langsung kita cari Tempat. tempat. Place. Kalau why artinya? Mengapa? Mengapa? Nah, untuk why ini ada biasanya ya. Biasanya itu ada conjunction-nya. Apakah for, apakah because of, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang why. Kalau when artinya? When? Kapan? Kapan? Kapan-kapan. Jadi untuk when, kita auto fokusnya langsung ke waktu. Gitu. Kapan sih? Baru Atau kepikiran, misalkan Kak. tanggal. Kayak gitu. Jadi jangan baca langsung semuanya. Kenapa? Karena waktu kita itu terbatas loh. Kita nggak bisa, kalau misalkan pertanyaannya when, terus kita baca dari awal sampai akhir, ya kehabisan waktu dong. Jadi lebih baik waktunya itu kita siapkan untuk pertanyaan lain yang harus kita baca seluruh materinya. Dan yang terakhir ini how. Artinya apa how? Bagaimana? Bagaimana? Nah, untuk yang how, ini rada jarang ya. Kalau untuk di soal SBMPTN rada jarang keluar. Bagaimana? Karena kalau how itu sebenarnya harus dijawab secara praktis. Jadi pertama, misalkan harus kayak gini dulu. Misalkan contohnya bagaimana cara membuat kopi. Ya, pertama buka dulu. Misalkan kopinya, terus pakai air panas seperti itu. Jadi terperinci. Kecuali bagaimana cara kamu misalkan gabung ke Zoom. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada spesifik detailnya. Identifikasi pertanyaan. Ya, biasanya kalau according to the text, nah itu. Jadi itu pasti sesuai dengan teksnya ya. Ada based on text sama aja, sesuai dengan teks. Nah, ada yang terakhir itu ada yang terimplisit. Nah, ini ada tips and triknya. Kebaca nggak? Ada yang menghalangi nggak layarnya? Nah, yang ke satu itu, kalau misalkan tips and trick, harus temuin kata kuncinya. Jadi ketika kalian baca soal tuh, lihat aja kata kuncinya dia lagi nanyain apa sih. Nah, setelah ada kata kunci, kalian cari di teksnya yang memiliki kata kunci yang sama gitu. Dengan cara nomor 2, dengan cara scanning. Cara baca cepat ya, scanning. Nah, yang ketiga, cari kata yang mirip. Jadi terkadang soalnya mau pakai kata A, tapi di teksnya itu pakai kata yang B seperti itu. Oh iya, tips juga untuk scanning, usahakan bibir jangan ngobrol, pakai hati. Ya, pakai hati bacanya. Gitu aja. Kalau pakai telunjuk boleh, gini. Bagusnya pakai hati aja sih kalau cara baca untuk scanning. Soalnya kalau misalnya kita baca sambil ngobrol, kupat pamit di sini di bibir, itu scanningnya kurang nanti. Seperti itu. Next ya. Selanjutnya ini kelatihan soal. Apakah ada yang ketutup? Ada, Teh. Ada teh. Kalau seperti ini ada yang ketutup tidak? Ada teh. Ada. Masih ketutup? Enggak. Tidak teh. Tidak.
Silakan dibaca dulu soalnya ya. Ini soal panjang, tapi pertanyaannya cuma satu. Ada yang keluar? Sudah selesai bacanya? Apa yang kalian tangkap dari teks ini? Adanya peristiwa epidemik teh. Ya, epidemik apa? Ebola. Ebola Ebola. Di mana? Kak. di Afrika. Afrika. West Afrika ya. Afrika Afrika mana? Barat. Afrika Barat. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Latihan soal, siap. What is the most relevant sentences with the idea of Ebola outbreak described in the passage? Artinya apa itu? Kalimat paling relevan dengan apa? Main idea. Teks Ebola itu ya? Iya, teks Ebola di atas. Berarti kira-kira kalau kalimat relevan, apakah nanti pilihannya itu akan sama dengan teks yang kalian baca tadi atau akan berbeda? Kalau Berbeda kalimatnya kayaknya. beda. Berarti ini pengandaian ya. Diandai-andaikan. Oke. B, C, D, E. Manakah yang sesuai? C. Kenapa jawabannya C? Kalau yang A itu artinya apa? Pengetahuan mengembangkan. Ilmuwan Oke, ilmuwan membuat obat baru. mengembangkan bisa ya. Mengembangkan baru. sebuah obat baru. Tetapi mereka
Run out. tapi mereka kehabisan fund. Fund. What is fund? Fund apa ya? Biaya. Biaya. Iya, biaya kos ya. Yang B, a mother doesn't comfort her crying son who merely wants her attention. Seorang ibu. Seorang ibu Mm-mm. tidak nyaman tidak nyaman atas anak Tangisan anak. dia, tangisan anak dia ya, terus yang menarik perhatian Menginginkan mereka. ya? Menginginkan perhatian dia. Perhatiannya ke ibunya ya. Her di sini ada her. Kalau her itu merujuk ke ibu. Yang C tadi udah dijelaskan apa? Diabetes ya. Seorang laki-laki yang menderita diabetes, terus slight wound on his tooth. Apa artinya? What is tooth? Head and shoulders, knees Tooth. and toes. Knees and toes. Ayo apa toes? Masa nggak tahu lagu itu? Head and shoulders, knees Kaki. and toes. Kurang Kaki. tepat. Kurang tepat. Jari. Knees and toes. Nah, jari kah? Kaki. Jadi ketika seorang laki-laki yang menderita diabetes terluka jari kakinya, terus ya kan tahu kalau udah diabetes terluka Sangat mengerikan. Atau apa gitu. Yang D coba. Students choose not to study for an upcoming test since the test was open book. Oh my god. Siswa memilih tidak belajar untuk upcoming test. untuk tes yang akan datang. Sejak tes itu dibuka buku. Open Iya, book. jadi tesnya itu sambil baca buku gitu, sambil buka buku. Enak banget ya. Yang E coba. A recently launched book has caused a problem due to its controversial content. Baru-baru ini buku itu di launch karena buku yang baru-baru dirilis karena masalah menyebabkan sebuah masalah dikarenakan kontroversial konten. Ya, konten yang kontroversial di dalamnya. Oke. Jadi virus Ebola itu disamakan dengan tadi jawabannya? C. Kenapa C? Kenapa disamakan dengan diabetes? Karena ada kata-kata masalah itu diabaikan, baru mendapat perhatian tuh ketika udah parah gitu. Bener gak sih? Udah berapa lama? Jadi ini setelah ada berapa juta? Nearly 40 years after first surface the world finds itself in. Terus di sini 20 years ago to develop an Ebola vaccine. Emang lama sekali ya pembuatan vaksinnya. Ada kurang lebih 7.000 people yang meninggalnya. Dan jawaban kalian itu betul. Jawabannya C. Next, sekarang teks selanjutnya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Silakan dibaca dulu.
selesai bacanya? Belum ya? Sudah belum? Teks ini tentang apa? What's this text about? Obat herbal. Obat herbal. Obat herbal itu kalau dikata obat tradisional ya. Ya. Terus main idea paragraf ke-1 apa? Manfaat dari obat tradisional Apa? yang menghadirkan Menghadirkan apa? Slow. Ayo main idea dari paragraf pertama. What is the main idea of the first paragraph? Who wants try? Yang cowok belum ada suaranya. Kekecilan teh suaranya punten. Cek, ada gak? Nah, ada. Oh iya, harus dideketin ya. What is the main idea of the first paragraph? I wanna know. Manfaat dari obat tradisional menghadirkan kehangatan. Kehangatan? Are you sure? Dari mana ada kata kehangatannya? Main idea. Ya, main idea. Paragraf What is- pertama kan. Iya, paragraf per 1 aja. The first paragraph. Main idenya teh sebuah keuntungan dari obat herbal. Apa keuntungannya? Apa? Not harmful to the body. Kayak gak resikonya kecil gitu. Obat herbal. Harmful. What's the meaning of harmful? Harmful tuh merusak ya teh. Samping. Efek samping. Harmful. Ada di mana posisinya? Harmful di bawah teh. Harmful to the body. Oh iya. Yang ini ya. In the long term. But untuk main idenya itu ada di sini. Sampai titik. Long term effect. Nah, jadi tidak ada apa sih jangka panjang gitu. Nggak ada efek jangka panjang untuk yang herbal. Ini. Oke, udah paham ya. Langsung ke next-nya. Dulu clear. Next. Nomor 2. Based on the passage. Ini jawabannya apa? More complicated the manufacturing process. Titik-titik. Berarti ini mas sesuai dengan teksnya ya. Ada di teks. Untuk yang ini. Based on the text.
Jadi kalau melalui proses kompleks dari pabrik itu semakin meningkatkan harganya gitu, jadi makin mahal gitu teh. Jadi nggak ada jawaban ya, keklik. Jawabannya D, betul ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 3. AB. Oke. Apa ginger artinya? Ginseng. Jahe. Jahe. Jelek ginger? Kalian suka jahe? No. No. Katanya menyehatkan. Terus kenapa gak suka? Suka teh, suka. Oh, suka. Good ya. Katanya jahe itu Enggak, kan teh. bisa melawan corona ya? Yes. Iya. Karena gak sukanya jahe itu mirip bolet teh. Suka dong. Oke, Mirip yang bolet B. teh. Apa itu teh nggak tahu. Bolet. Umbi. Bolet apa? Umbi. Bulet ubi. Ya, I know ubi. Ih, ubi justru enak loh. Oke, kalau yang B artinya apa yang B? Makin efektifnya suatu obat. Bayam. Yang C, bayam bisa dipakai obat gak sih? Bayam bisa jadi obat gak? Obat herbal. Obat kenyang teh. Obat kenyang, betul. Obat lapar ya. Kalau yang C itu artinya apa? Eggplant. Tanaman telur teh. Egg telur. Plant tanaman tumbuhan. Ayo, ada yang tahu eggplant apa? Sayur kol. Warnanya ungu. Terong. Terong, good. Terong. Terong juga paling cuma obat lapar aja ya. Kalau D, artinya apa D? Kentang bukan teh. Kentang, are you sure? Kalau potato apa? Kentang. Kasapa apa kasapa? Mirip-mirip sih, karbohidrat juga dia. Kalau lagi diet itu bisa dipakai pengganti nasi. Singkong. Singkong, good. Yang E ini terakhir. Wortel. Wortel. Banyak yang suka ini mah. Jawabannya A ya. Ini teks terakhir. Silakan dibaca dulu lah Ian. Silakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Udah teh. Udah. Tentang apa ini? Teksnya. Mesin diesel.
Diesel Mesin engine. diesel. Engine apa Mesin engine? Perkembangan Mesin. mesin diesel dari waktu ke waktu. Iya, ada di paragraf keberapa tuh perkembangannya? Ketiga. Paragraf ketiga. Oke, siap ke pertanyaan ya. Nomor 4 dulu, silakan. Yang E teh. It uses the heat of very high compression ratio. Kenapa itu? Apakah ada di paragraf keberapa itu jawabannya? Di teksnya teh. Paragraf keberapa? Line berapa? 2 kalimat pertama. Pada kedua teh. Kalimat Paragraf keempat. Ke satu. Nih. Iya. Then exert engine to its a very high compression ratio. Clear. Jawabannya betul. Terakhir ini nomor 5. Langsung jawab. Masih ingat ke teksnya? B. B. T. Tahun 1930. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah Teh. Iya teh, sudah teh. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke post test. Nisa boleh minta tolong share linknya, Teh Nisa? Mana Teh Nisanya? Dan Nisa masih hadir? Ya Teh, hadir. Kirim link buat post testnya Teh. Oh iya, boleh. Sebentar ya. Oke. Atau penutupannya sekarang atau nanti setelah post test Teh? Boleh ditutup sekarang, boleh Teteh menunggu sambil post test sampai 3.15 juga boleh. Bebas Teh. Kalian mau tutup sekarang atau mau post test dulu? Tapi tetap nanti post test juga gitu. Iya, tetap walaupun sudah ditutup, tapi Meskipun sudah ditutup, tetap harus mengerjakan kirim post test. ke WA saya ya. Kirim ke Iya. WA saya. Soalnya Kalau harus yang- direkap. Ini Teh, kalau ini kan bisa live ya. Ya. Kalau bisa live nanti langsung saja. Oh bisa. Jadi nggak usah saya rekap lagi. Oh ya udah tuh siap. Bentar ya Teh. Ya udah tutup saja tuh Teh kalau misalkan bisa tetap melanjutkan post test. Saya Boleh, kembalikan ke host. Oke. Terima kasih untuk Miss Eva. Silakan kalian mengerjakan post testnya, nanti kodenya kakak share di Zoom. Makasih sekali lagi Miss. Ya. Kasih Miss. Thank you, Miss. Thank you, Mi. Good luck. Nah, itu kodenya ya. joinmyquiz.com. Game kodenya Di sini 6158999. biru bawah. Kenapa? Enggak teh. Oke, sudah ada satu yang join. Silvi, Wah, Isma. dua. Kodenya T 615. Oh iya. 615899 kodenya. Ada 8 orang yang hadir ya? Ya. Ada yang terlambat?
Tidak ada dari awal udah 10. Oke. 10 sama kita sih maksudnya. Baru 4 orang lagi. Alfandi seperti biasa teh nggak muncul di tetehnya. Apa itu? Alfandi. Oke. Berarti tinggal ke sisa 7 ya? Satu lagi ya. Fakih sudah, Fakih? Oke, sudah lengkap ya? Bisa kakak mulai? Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil kalian mengerjakan post-test, kakak izin pamit ya dengan Miss Eva. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teh, Miss. Oke. Ya.